Bayangkan sebuah karya sastra, puisi, cerpen, atau novel, kita membaca kata demi kata, lalu mencoba menangkap maknanya. Tapi, pernahkah kita bertanya, dari mana asalnya gaya bahasa itu? Mengapa tema-temanya terasa begitu dekat atau justru asing? Inilah yang coba kita ungkap, bahwa di balik setiap teks sastra ada sejarah panjang yang membentuknya. Sejarah sastra bukan sekadar kronologi, tapi peta yang menuntun pemahaman kita terhadap karya sastra masa kini. Apa itu sejarah sastra? Sejarah sastra adalah cabang ilmu yang mempelajari perkembangan sastra dari masa ke masa. Ia mencatat pergeseran gaya, tema, tokoh, dan konteks sosial yang melatar belakangi lahirnya setiap karya. Dari sastra lisan masa lampau, ke hikayat Melayu, puisi romantik angkatan Pecangga Baru, hingga prosa perlawanan era 1945. Semua membentuk warisan yang tak bisa dilepaskan dari karya kontemporer hari ini. Tanpa sejarah, kita hanya membaca kata-kata, tapi dengan sejarah, kita membaca peradaban. Dalam studi sastra, teks bukanlah objek tunggal. Ia adalah hasil dari pengaruh masa lalu, perubahan sosial, dan dinamika budaya. Misalnya, saat kita membaca karya sastra modern yang menyuarakan isu perempuan, kita juga bisa melihat benihnya dalam karya-karya Raden Ajeng Kartini, Rasuna Said, atau pengarang-pengarang awal yang membuka jalan. Atau ketika kita membaca puisi-puisi bebas hari ini, kita bisa menelusuri jejak Chairil Anwar yang memutus rantai konvensi puisi lama. Sejarah memberi konteks, dan konteks memberi makna. Pada permukaan, ia adalah kisah tentang keluarga dan kehilangan. Tapi, jika kita menengok sejarah sastra Indonesia, kita bisa melihat bahwa karya ini adalah kelanjutan dari tradisi sastra perlawanan yang telah hadir sejak era Pramudia, W.S. Rendra, dan lainnya. Dengan membaca sejarah, kita memahami bahwa suara-suara dalam laut bercerita bukan hanya fiksi, melainkan gema dari masa kelam bangsa yang masih relevan hingga saat ini. Sebagai mahasiswa sastra, tugas kita bukan sekedar menghafal nama-nama angkatan atau menilai keindahan diksi. Kita adalah pembaca yang peka terhadap konteks, peneliti yang menggali akar, dan penafsir yang merawat ingatan budaya. Memahami sejarah sastra bukan hanya memperkaya analisis, tetapi juga mencegah pembacaan yang dangkal. Ia menumbuhkan apresiasi yang lebih dalam dan bermakna. Dalam studi sastra, sejarah bukan sekedar latar, ia adalah fondasi. Sapardi Djoko Damono, seorang sastrawan Indonesia yang lahir pada 20 Maret 1940 di Solo, Jawa Tengah. Sapardi belajar di Fakultas Sastra Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Karir sastranya dimulai pada tahun 1969 ketika puisinya yang berjudul Hujan Bulan Juni dipublikasikan dalam majalah sastra Horizon. Selain sebagai penyair, Sapardi juga menulis esai, cerita pendek, dan novel. Pendidikan yang ditempuh oleh Sapardi Djoko Damono. Karir dari Sapardi Djoko Damono.
Penghargaan Sapardi Djoko Damono selama beliau masih hidup. Profesor Sapardi Djoko Damono meninggal dunia pada Minggu 19 Juli 2020 pukul 9.17 waktu Indonesia Barat.